Saya nak cakap, Brazil nak main dengan kita. Dengan apa? Dia sama FIFA Council dengan saya. Saya kata, no, not this time. Gagal dengan serumpun Cup, Malaysia Cup. Kini Malaysia klaim sudah dapat lampu hijau dari Spanyol untuk uji coba bulan depan di Bukit Jalil. Sebut tak penting main di FIFA Series lagi. Netizen, wah nyawit nih orang. Kalau kita tarik garis ke belakang, ini bukan manuver pertama, bahkan bukan kedua. Ini sudah seperti pola berulang yang setiap beberapa bulan sekali muncul dengan kemasan baru, headline baru, dan klaim yang selalu terdengar ambisius. Sebelum kita bicara soal Spanyol dan Bukit Jalil, publik Asia Tenggara tentu masih ingat wacana Serumpun Cup. Turnamen yang digadang-gadang menjadi simbol persatuan regional, ajang pembuktian antar negara serumpun, dan katanya bakal jadi panggung alternatif di luar agenda resmi internasional. Gaungnya besar di awal, narasinya dibangun seolah ini akan jadi event prestisius. Tapi realisasinya hilang perlahan tanpa dampak signifikan. Belum selesai soal itu, muncul lagi glorifikasi Malaysia Cup. Turnamen domestik yang memang punya sejarah panjang, tapi tiba-tiba dikemas dalam framing seolah menjadi simbol supremasi baru. Lagi-lagi, narasinya dibangun tinggi, tapi tidak ada implikasi internasional yang benar-benar terasa. Ini bukan soal meremehkan kompetisi mereka, melainkan soal konsistensi antara klaim dan hasil. Bahkan jauh sebelum Serumpun Cup, pernah muncul wacana tentang pembentukan semacam AFC Series versi mereka sendiri. Narasi yang mencoba membangun kesan bahwa Malaysia siap menciptakan panggung alternatif di luar struktur utama. Namun lagi-lagi, ujungnya tidak pernah benar-benar terrealisasi secara konkret. Publik akhirnya mulai melihat pola, headline besar, ekspektasi tinggi, lalu menghilang tanpa jejak kuat. Sekarang, manuver terbaru, klaim sudah mendapat lampu hijau dari Spanyol untuk uji coba di Bukit Jalil. Dan bersamaan dengan itu, muncul pernyataan bahwa main di FIFA Series tidak lagi penting. Ini bukan sekedar statement biasa, karena FIFA Series berada di bawah payung resmi FIFA, dirancang sebagai platform internasional yang sah, dengan dampak langsung terhadap ranking dan exposure global. Negara-negara yang ikut bukan cuma cari lawan tanding, tapi juga memanfaatkan sistem poin yang jelas. Jika yang dimaksud adalah tim nasional di bawah Real Federación Española de Fútbol, tentu itu bukan hal kecil. Spanyol adalah raksasa sepak bola Eropa. Jadwal mereka padat, agenda mereka terstruktur. Maka publik wajar bertanya, ini benar match resmi, masuk kalender internasional, atau sekedar wacana yang masih menunggu kepastian? Masalahnya bukan pada ambisinya. Ambisi itu bagus. Yang jadi sorotan adalah pola komunikasi dan konsistensi realisasi. Karena jika sebelumnya Serumpun Cup gagal memberi dampak, Malaysia Cup hanya jadi narasi domestik, dan wacana AFC Series tidak pernah benar-benar berdiri, maka klaim baru ini otomatis dipandang dengan kacamata skeptis. Bandingkan dengan Indonesia. Tanpa perlu terlalu banyak manuver naratif, PSSI justru mendapat kepercayaan langsung dari FIFA untuk menjadi tuan rumah FIFA Series. Itu bukan keputusan yang turun tiba-tiba. Ada pertimbangan progres tim nasional, ada transparansi federasi yang mulai dibenahi, dan ada satu faktor yang tidak bisa dipungkiri, atmosfer supporter yang luar biasa. Ketika stadion-stadion di Indonesia penuh, ketika atmosfernya viral hingga ke luar negeri, itu menjadi nilai jual yang nyata. FIFA tentu melihat engagement, melihat potensi pasar, melihat gairah publik. Jadi penunjukan sebagai tuan rumah bukan sekedar formalitas, melainkan hasil dari kombinasi progres teknis dan daya tarik komersial. Indonesia tidak perlu bilang bahwa ajang lain tidak penting, tidak perlu membandingkan secara frontal. Cukup menjalankan agenda yang sudah ada di kalender resmi. Dan ketika FIFA langsung memberi panggung, itu menjadi validasi tersendiri. Sementara di sisi lain, Malaysia terlihat seperti terus mencari panggung alternatif. Dari regional, domestik, hingga kini klaim uji coba melawan Spanyol. Seolah selalu ada upaya untuk menunjukkan bahwa mereka punya opsi yang lebih besar. Namun setiap kali headline muncul, publik kembali mengingat episode-episode sebelumnya yang tidak pernah benar-benar berujung pada dampak nyata. Ini bukan soal siapa lebih hebat, ini soal konsistensi strategi.
Sepak bola modern menuntut roadmap yang jelas. Kalau mau naik ranking, ikut agenda resmi. Kalau mau exposure global, pastikan lawan dan status pertandingan valid. Kalau mau bangun citra, lakukan lewat hasil dan transparansi. Pernyataan bahwa FIFA Series tidak penting justru terdengar kontras dengan realitas sistem sepak bola internasional. Karena selama masih berada di bawah struktur FIFA, setiap poin ranking punya arti. Setiap pertandingan resmi memberi dampak. Jadi ketika sebuah federasi menyebut ajang itu tak relevan, publik otomatis bertanya, apakah ini strategi berbeda atau reaksi terhadap situasi? Yang membuat cerita ini panjang bukan cuma klaim Spanyolnya, tapi akumulasi manuver sebelumnya. Serumpun Cup yang redup, Malaysia Cup yang dibingkai terlalu tinggi, wacana AFC Series yang tak pernah benar-benar berdiri, dan sekarang klaim laga besar yang belum sepenuhnya terverifikasi dua arah. Sementara Indonesia, tanpa perlu terlalu banyak membuat headline sensasional, justru mendapatkan panggung resmi karena progres yang terlihat. Tim nasional menunjukkan perkembangan, federasi mulai lebih terbuka, atmosfer supporter menjadi magnet, dan FIFA merespon dengan kepercayaan. Akhirnya waktu yang akan menjawab. Jika benar Spanyol datang dengan status resmi, itu akan jadi pembuktian konkret dan mengubah persepsi. Namun jika tidak, maka publik akan melihatnya sebagai bab lanjutan dari pola lama, manuver ambisius yang gaungnya lebih besar daripada realisasinya. Sepak bola Asia Tenggara kini bukan lagi sekedar rivalitas di lapangan. Ini juga soal kredibilitas federasi, soal bagaimana membangun kepercayaan internasional, dan soal konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dan dalam konteks itu, perbandingan antara strategi Indonesia dan Malaysia menjadi semakin kontras. Yang satu membangun lewat struktur resmi dan progres bertahap, yang lain terlihat terus mencari headline besar berikutnya. Tinggal kita lihat, apakah kali ini benar-benar berbeda, atau hanya episode baru dari rangkaian manuver yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian percaya kalau Malaysia kali ini benar-benar akan mendatangkan Spanyol? Atau ini hanyalah hayalan di siang bolong? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.